Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal membedah satu operasi logistik dan keamanan yang luar biasa masif, yaitu persiapan ibadah haji 1447 Hijriah. Menjelang puncak haji 2026 nanti, kawasan Arafah dan Mina itu lagi dikebut habis-habisan persiapannya. Nah, di penjelasan kali ini, kita akan telusuri bareng-bareng detail krusial di balik layar yang gak cuma ngomongin soal kenyamanan, tapi yang lebih penting lagi, gimana caranya menjaga keselamatan nyawa ratusan ribu jemaah kita di tengah kerasnya alam padang pasir. Langsung aja yuk kita bahas! Nah, ini dia 6 poin utama yang bakal kita obrolin hari ini. Kita mulai dari hitung mundur persiapan haji 2026, lalu ngintip peningkatan fasilitas tenda di Arafah, akses sanitasi inklusif, dilanjut dengan ujian terberat di area Jamarat, strategi lalu lintas yang benar-benar menyelamatkan nyawa, dan ditutup dengan persiapan spiritual utamanya. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama. Bagian pertama kita menghitung mundur haji 2026, perjalanan dimulai. Puncak ibadah ini udah benar-benar di depan mata. Mulai tanggal 26 Mei nanti atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah, kawasan Arafah itu bakal disterilisasi total. Jadi ini bukan sekedar acara bersih-bersih biasa ya, ini adalah operasi penyisiran berlapis yang makan waktu berhari-hari buat mastiin keamanannya. Kenapa? Karena sebentar lagi ratusan ribu jemaah bakal tumplek belek di sana buat melaksanakan inti dari ibadah haji, yaitu wukuf. Kalau persiapan awal ini nggak ketat, wah bayangin aja kekacauan logistik yang bakal terjadi pas hari H nanti. Lanjut ke bagian kedua, peningkatan kenyamanan tenda Arafah melawan panas. 15 cm. Buat kita yang lagi duduk santai di rumah, angka ini mungkin kedengerannya sepele ya. Tapi percaya deh, buat jemaah haji tahun ini, ketebalan kasur baru ini adalah sebuah game changer. Bayangin, setelah capek luar biasa beraktivitas melintasi padang pasir, tulang dan otot jemaah tuh butuh banget istirahat yang layak. Dan pembaruan ketebalan kasur ini benar-benar ngebantu menjaga fisik mereka agar nggak gampang drop. Jadi, spesifikasinya kayak gini. Kasurnya berukuran 50 x 175 cm. Dan itu udah komplit banget, dapat satu bantal, sarung bantal plus spray bersih. Yang bikin geleng-geleng kepala itu justru skalanya. Fasilitas ini didistribusiin buat ratusan ribu jemaah dan dicek satu persatu secara detail. Jadi nggak ada lagi tuh cerita sedih jamaah tidur cuma beralaskan karpet tipis di atas tanah berdebu. Semuanya demi mastiin mereka bisa istirahat optimal di dalam tenda sambil nunggu momen wukuf yang sakral. Tapi masalahnya gini, kasur empuk doang jelas nggak cukup kalau udaranya kayak oven kan. Di luar tenda, panas gurun itu bener-bener ekstrim dan nggak kenal ampun. Nah, sebagai solusinya, sekarang dipasang unit-unit AC berkapasitas raksasa secara strategis di setiap sudut tenda. Buat jamaah kita yang terbiasa sama iklim tropis yang lembab di Indonesia, perbedaan suhu gurun yang drastis ini bahaya banget. Bisa bikin dehidrasi parah sampai heat stroke yang fatal. Jadi, AC ini bukan sekedar fasilitas mewah buat gaya-gayaan. Ini literally infrastruktur penyambung nyawa supaya jamaah nggak tumbang duluan sebelum ibadahnya kelar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, fasilitas dan sanitasi inklusif, akses untuk semua. Pembaruan tahun ini juga fokus banget ke area dasar yang super penting, yaitu sanitasi. Desain toilet di Arafah sekarang dirombak total biar jauh lebih inklusif. Desainnya dibuat super ramah buat lansia dan juga teman-teman disabilitas. Kita tahu kan, persentase jemaah lansia itu tinggi banget dari tahun ke tahun. Makanya sekarang toiletnya dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dan akses khusus pengguna kursi roda yang dirancang dengan sangat hati-hati. Tujuannya simpel tapi esensial. Mencegah risiko terpleset di lantai kamar mandi, sekaligus ngasih rasa aman dan menjaga kemandirian jemaah prioritas kita. Sekarang kita masuk ke fase yang paling menegangkan. Bagian keempat, keamanan dan kepadatan jamarat, ujian terbesar. Begitu wukuf di Arafah selesai, lautan manusia ini bakal mulai bergerak ke Mina. Nah, disinilah letak ujian sesungguhnya. Pada hari-hari tasyrik, jutaan jemaah bakal bergerak bareng-bareng kayak gelombang pasang buat melaksanakan wajib lempar jumrah. Kepadatan yang luar biasa masif ini, kalau nggak dikendalikan, risikonya fatal banget. Sedikit aja ada dorongan kerumunan yang di luar kendali, nyawa taruhannya. Makanya, otoritas menerapkan rencana pengendalian kerumunan baru tahun ini, di mana keselamatan nyawa jemaah adalah prioritas logistik di atas segalanya. Nggak ada tawar-menawar buat urusan ini. Terus gimana cara mereka ngatur lautan manusia ini? Kita bahas di bagian kelima, strategi lalu lintas aman, navigasi pos 3. Buat mencegah kerumunan numpuk parah di Mina,
Diterapkanlah strategi rekayasa lalu lintas manusia yang revolusioner dan ketat. Jadi alurnya begini, begitu jamaah beres lempar jumroh di dalam bangunan raksasa MCR2, pergerakan mereka langsung dikunci. Nggak boleh tuh berkeliaran atau mencar-mencar cari jalan sendiri. Arus massa yang masif ini langsung disalurkan ke sebuah titik pemecah kerumunan namanya pos 3 yang posisinya ada tepat di tengah lantai atas MCR2. Nah, pas sampai di pos strategis ini, skenario utamanya langsung dieksekusi. Jamaah secara sistematis diarahkan putar balik dengan tertib masuk ke terowongan penghubung. Sistem satu arah ini harga mati ya, biar arus ribuan orang yang masuk dan keluar nggak bakal pernah bersilangan. Kenapa sih rekayasa lalu lintas ini secara harfiah dibilang menyelamatkan nyawa? Coba kita bandingkan. Kalau jemaah ikut rute yang benar, yaitu patuh tetap di lantai atas MCR2 dan masuk ke terowongan, mereka bakal ngelewatin jalur yang aman, teduh, dan sangat terkendali langsung menuju tenda perkemahan. Tapi, kalau sampai bikin satu kesalahan kecil aja, misalnya iseng turun ke lantai bawah, wah, efek fisiknya fatal. Rute bawah ini bakal maksa jemaah jalan memutar sejauh berkilo-kilometer ekstra cuma buat balik ke tenda. Bayangin aja capeknya, jalan sejauh itu di tengah lautan manusia dan cuaca gurun yang membakar. Setelah energi terkuras habis. Itu bahaya banget dan sangat berpotensi memicu kolaps massal karena kelelahan. Makanya, petugas keamanan itu disiagakan berlapis-lapis di pos 3, ibaratnya jadi pagar hidup, cuma buat mastiin nggak ada satupun jemaah yang salah ambil rute bawah. Terakhir, kita masuk ke bagian penutup kita. Bagian keenam, persiapan spiritual utama di balik logistik. Pada akhirnya, teman-teman, secanggih apapun tenda ber-AC atau serapi apapun rute terowongannya, semuanya bermuara pada satu hal yang lebih dalam. Seperti yang dirangkum dari kutipan pelaporan langsung di Mekah ini, esensi berhaji yang sesungguhnya itu bersandar pada kesiapan hati dan perubahan jiwa yang nantinya bakal dibawa pulang ke tanah air. Operasi logistik berskala raksasa di Arafah dan Mina ini dikerjakan mati-matian semata-mata biar jamaah bisa tenang, nggak perlu cemas soal keselamatan fisik, dan bisa benar-benar fokus meraih kedamaian batin. Nah, pertanyaannya sekarang, di tengah lautan jutaan manusia dan cuaca ekstrim yang makin nggak bisa ditebak, apakah strategi mitigasi mutakhir tahun ini udah cukup tangguh untuk memastikan setiap jamaah kita kembali ke pelukan keluarganya dengan selamat? Sesuatu yang patut kita renungkan bersama. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kita kali ini dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.